Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi atau MK mengetok putusan larangan titik kampanye di tempat ibadah. Namun, memperbolehkan kampanye di sekolah dan juga kampus meski dengan catatan. Dan meski mengundang pro dan kontra sejumlah kalangan terutama di beberapa kampus, ini justru menyambut baik keputusan MK ini. Dan informasi ini juga sekaligus mengantarkan kita ke penghujung Metro This Week untuk edisi kali ini. Saya Anggi Asibuan mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait diperbolehkannya kampanye di lembaga pendidikan menyulut pro dan kontra. Sebagian pihak mengingatkan harus ada tindak lanjut KPU soal pengaturan terkait teknis aturan ini. Namun wajar ada pro dan kontra karena bagaimanapun sebagian dari tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah itu di dalamnya ada keberadaan aparatur sipil negara yang tidak boleh kemudian partisan dan berpihak. Nah, oleh karena itu setelah putusan MK harus ada tindak lanjut oleh KPU, yaitu pengaturan operasionalisasi teknis terhadap penggunaan tempat pendidikan dan juga fasilitas pemerintah tersebut. Sementara pihak lainnya menyuarakan keprihatinan atas putusan MK itu. Pasalnya, lembaga pendidikan dan fasilitas pemerintah dianggap sebagai ruang netral dalam berpolitik. Ini penting memberikan pengawasan karena ketika sekolah, terutama sekolah negeri, bisa digunakan, ini bisa terjadi relasi kuasa dan konfliknya pada pertahanan atau incumbent. Karena kepala dinas pendidikan kan bawahannya, orang yang dipilih oleh si gubernur, wali kota. Putusan MK yang memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di lembaga akademik disambut baik sejumlah kalangan di kampus. Kita mengundang Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies itu untuk beradu gagasan. Tidak ada debat di sini gitu, untuk berdiskusi dan beradu gagasan gitu. Silahkan paparkan gagasannya, silahkan paparkan visinya, silahkan paparkan misinya. Seperti apa kebijakannya mau dibangun selama 5 tahun ke depan ketika menjabat sebagai presiden gitu. BMKM Universitas Gadjah Mada atau UGM juga siap mengundang para bacapres untuk menyampaikan gagasan mereka di kampus UGM. Ide mengundang para bacapres ini akan direalisasikan usai pendaftaran capres ke KPU. Jika pendaftaran November, maka acara BMKM UGM akan digelar Desember 2023. Kami merasa dari BMKM UGM merasa bahwa diskusi kemudian sarasehan adalah langkah yang baik, adalah step yang bagus. Cuma menurut kami, ya kita jangan hanya sekadar menerima mereka ngomong gitu ya. Tapi kita perlu untuk tadi apa? Memastikan mereka datang ke kampus dengan gagasan dan memastikan juga mereka pulang membawa tuntutan dari kami. Dan tentu tuntutan yang senantiasa akan kita kawal. Kita pastikan bahwa tuntutan kami dari teman-teman BMKM UGM dan teman-teman masyarakat akan dikawal. Dan tentu outputnya akan positif. Sementara BEM Universitas Airlangga meminta kampanye bacapres di kampus harus dihadiri semua calon presiden. BEM UNER akan membatalkan kampanye atau dialog jika salah satu bacapres tidak hadir. Sebelum adanya putusan MK itu sudah mempunyai rencana, Mas. Tapi karena hari ini kita terkendala bahwa ketika salah satu capres tidak konfirm hadir, maka dari pihak birokrat belum mampu mengizinkan karena takutnya kita akan dianggap partisan oleh beberapa pihak tertentu. Nah, sejauh ini memang kita sudah siapkan dan kalau memang nanti ketiganya konfirm hadir untuk baca pres, ya kita akan berusaha memfasilitasi. Nah, untuk para bacalek sendiri ya itu akan fleksibel, akan lebih kondisional karena akan lebih mudah kita akses. Diizinkannya kampanye pemilu digelar di lembaga pendidikan seperti kampus dan sekolah mendapat respon berbeda dari bacapres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Menyambut baik, saya sampaikan terima kasih kepada BEM UI yang sudah mengundang. Ini adalah saatnya bagi masyarakat untuk melakukan penilaian secara objektif. 3 aspek.
rekam gagasan, rekam karya yang sudah pernah dikerjakan, dan rekam capaian, prestasi. 3 ini, rekam gagasan, apa gagasannya, yang kedua, apa saja actionnya, apa saja karyanya, yang ketiga, apa saja prestasinya. Dan rasanya kesempatan seperti itu baik untuk mahasiswa memfasilitasi, dan mahasiswa punya tanggung jawab moral, tanggung jawab sejarah sebagai bagian yang ikut memperjuangkan demokrasi di Indonesia di tahun 98. Sekarang mereka menjadi bagian. Belum apa-apa kok juga. Surveinya kan belum final. Ya, kepercayaan masyarakat harus kita sikapi dengan yang penting kita hindari sesuatu yang saling mengolok-olok, saling menjelekkan. Biar pemilunya menyenangkan. Ya. Meskipun putusan MK disebut terobosan hukum sejak era reformasi, berbagai pihak tetap dituntut untuk menjadikan kampus atau sekolah sebagai lembaga yang non-partisan demi mencegah perang politik di lembaga akademik.